pandangan mengemukakan bahwa MBS sebenarnya tidak sesuai dengan kriteria tradisional untuk menjadi penerus tahta kerajaan. Menurut tradisi dan struktur kepemimpinan di Arab Saudi, penerus tahta idealnya adalah keturunan langsung dari King Abdul Aziz. Namun, MBS yang merupakan cucu dari King Abdul Aziz secara teknis bukanlah pilihan utama untuk tahta ini. Masih ada keturunan langsung King Abdul Aziz yang hidup dan dianggap memiliki hak yang lebih kuat untuk menjadi penerus, termasuk dua paman MBS. Namun, ada faktor lain yang mempengaruhi dinamika suksesi di Arab Saudi. Raja Salman saat ini telah membuat suatu instruksi tertulis yang menyatakan keinginannya agar MBS, anaknya, menjadi pewaris tahta. Dalam sistem monarki Arab Saudi, keinginan raja sangat dihormati dan dianggap sebagai keputusan final yang tidak dapat diganggu-gugat. Ini berarti bahwa, meskipun ada debat seputar legitimasi MBS sebagai penerus tahta, keinginan Raja Salman memberikan landasan hukum dan moral yang kuat bagi MBS untuk menjadi pewaris tahta. Ini menciptakan suatu dinamika yang unik dalam transisi kepemimpinan di Arab Saudi, dan juga bisa menjadi subjek pengamatan bagi mereka yang mengikuti prediksi tentang kedatangan Imam Mahdi. Kenaikan Muhammad bin Salman atau MBS sebagai pewaris tahta di Arab Saudi menggantikan kedua pamannya menimbulkan berbagai pertanyaan tentang potensi ketegangan politik di kerajaan tersebut. Situasi ini menjadi kompleks karena perubahan dalam garis suksesi ini menyimpang dari tradisi turun-temurun yang telah lama ada. Dalam tradisi monarki Arab Saudi, pewarisan tahta biasanya mengikuti garis keturunan yang lebih langsung dari pendiri kerajaan, King Abdul Aziz. Namun dalam kasus MBS, proses ini tampak berbeda. Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi bagaimana transisi ini diterima oleh berbagai faksi di dalam kerajaan. Pertama, ada pertimbangan tentang seberapa kuat MBS sudah membangun dukungan politik dan kekuasaan selama ia menjabat sebagai putra mahkota. Jika MBS berhasil mengkonsolidasikan kekuasaan dengan efektif dan memenangkan dukungan penting dari tokoh-tokoh kunci di dalam kerajaan, transisi mungkin akan berlangsung lebih lancar. Namun jika ada percepatan ketidakpuasan atau oposisi terhadap MBS, baik dari dalam keluarga kerajaan maupun dari masyarakat luas, ini bisa memicu ketidakstabilan. Situasi ini bisa diperumit oleh faktor eksternal seperti ekonomi global, hubungan internasional, dan dinamika regional, yang semuanya dapat mempengaruhi stabilitas politik di Arab Saudi. Poin penting lainnya adalah bagaimana proses suksesi ini dipandang dalam konteks lebih luas tentang legitimasi dan tradisi. Jika perubahan ini dianggap terlalu radikal atau melanggar norma yang dihormati, ini bisa menyebabkan ketidakpuasan di kalangan elit dan masyarakat. Hal ini akan menjadi lebih jelas ketika Raja Salman meninggal dan masa transisi kekuasaan dimulai. Saat itu, reaksi dari berbagai pihak, baik di dalam maupun di luar kerajaan, akan menjadi indikator penting tentang seberapa stabil atau tidaknya transisi kepemimpinan ini. Sejauh ini, banyak pengamat yang menunggu dengan penuh antisipasi untuk melihat bagaimana skenario ini akan terungkap. Akan ada evaluasi cermat atas setiap langkah yang diambil selama periode transisi ini, baik dari dalam maupun luar negeri, yang akan memberikan wawasan lebih lanjut tentang masa depan politik di Arab Saudi dan potensi dampaknya pada stabilitas regional dan global. Arab Saudi, negara yang kaya akan sejarah dan kebudayaan, memiliki asal-usul yang menarik. Negara ini berasal dari keluarga Saud yang merupakan pendiri dan penguasa utama negara tersebut. Keluarga Saud berhasil memerdekakan diri dari Kekaisaran Ottoman, yang pada masa itu merupakan kekuatan dominan di kawasan tersebut.
Pemilihan nama Saudi Arabia secara khusus mencerminkan asal-usulnya dari keluarga Saud, dengan Arabia merujuk pada wilayah geografis yang mereka pimpin. Keberhasilan keluarga Saud dalam mendirikan dan mempertahankan negara ini sangat terkait dengan dukungan yang mereka terima dari para ulama, khususnya dari Abdul Wahab. Abdul Wahab sering dianggap sebagai pendiri aliran Wahabi di Indonesia, adalah sosok penting dalam sejarah Saudi Arabia. Aliran Wahabi yang mengacu pada pemikiran dan ajaran Abdul Wahab memainkan peran kunci dalam membentuk landasan ideologis negara tersebut. Di Saudi Arabia, hubungan antara kekuasaan politik dan agama sangat erat, dengan prinsip-prinsip agama yang ditekankan dalam berbagai aspek kehidupan dan kebijakan pemerintahan. Kemitraan antara keluarga Saud dan ulama-ulama, terutama Abdul Wahab dan pengikutnya, bukan hanya strategi politik, tetapi juga merupakan elemen penting dalam membangun identitas nasional dan kebudayaan Saudi Arabia. Keluarga Saud menggunakan dukungan ulama untuk mengkonsolidasikan kekuasaan mereka dan memenangkan hati masyarakat yang sangat menghormati ajaran agama. Pada masa itu, khalayak di wilayah Saudi sangat mementingkan kepemimpinan yang sejalan dengan ajaran agama, yang membuat dukungan dari ulama menjadi aspek kritis dalam pemantapan kekuasaan keluarga Saud. Sejarah ini menunjukkan bagaimana Saudi Arabia berkembang dari kekuatan lokal menjadi negara yang memiliki pengaruh signifikan di kawasan dan dunia. Kekuatan ini tidak hanya bersumber dari sumber daya alam seperti minyak, tetapi juga dari struktur kekuasaan yang unik dan hubungan erat antara agama dan politik. Ini menciptakan dinamika khusus dalam politik dan masyarakat Saudi, yang terus mempengaruhi negara tersebut hingga saat ini. Seiring waktu, Saudi Arabia telah mengalami berbagai transformasi, namun pengaruh dari keluarga Saud dan tradisi Wahabi tetap menjadi unsur inti dalam struktur sosial dan politik negara ini. Muhammad bin Abdul Wahab, sebagai seorang ulama yang berpengaruh, mendapat tempat yang sangat dihormati dalam masyarakat Saudi. Dia tidak hanya diakui sebagai seorang pemimpin agama, tetapi juga sebagai figur sentral dalam pembentukan identitas keagamaan dan sosial Saudi Arabia. Pengaruhnya sangat mendalam dan berkelanjutan, terutama dalam menetapkan norma-norma dan prinsip-prinsip agama yang menjadi dasar bagi masyarakat dan pemerintahan Saudi. Meskipun begitu, ada pertanyaan besar tentang bagaimana dinamika hubungan antara keluarga Saud dan ulama-ulama, terutama dalam konteks reformasi yang dilakukan oleh Muhammad bin Salman, MBS. MBS dikenal karena inisiatif modernisasinya yang berani dan seringkali kontroversial, yang mencakup perubahan sosial, ekonomi, dan bahkan aspek-aspek tertentu dari praktik keagamaan di Saudi Arabia. Ini menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana perubahan-perubahan ini diterima oleh ulama-ulama konservatif, dan bagaimana hal tersebut mempengaruhi hubungan mereka dengan keluarga kerajaan. Hubungan antara ulama dan keluarga Saud historisnya bersifat simbiotik, dengan ulama mendukung legitimasi keluarga Saud dan sebaliknya, keluarga Saud melindungi dan mempromosikan ajaran ulama. Namun, dengan reformasi yang dilakukan oleh MBS, ada kemungkinan bahwa beberapa aspek dari hubungan ini bisa berubah. MBS telah menunjukkan keinginan untuk membuka lebih banyak aspek masyarakat Saudi, yang mungkin tidak selalu sejalan dengan pandangan ulama tradisionalis. Pertanyaan tentang bagaimana reformasi MBS mempengaruhi hubungan ini sangat penting, dan jawabannya mungkin tidak sepenuhnya jelas sampai terjadi peristiwa signifikan seperti kematian Raja Salman. Pada titik itu, akan menjadi lebih jelas apakah reformasi MBS mengakibatkan pergeseran dalam keseimbangan kekuasaan antara keluarga kerajaan dan ulama, atau apakah hubungan tradisional antara keduanya akan tetap bertahan. Ini merupakan suatu area yang menarik untuk diamati, karena akan memberikan wawasan penting tentang arah masa depan Saudi Arabia, baik dalam hal politik,
sosial, maupun keagamaan. Situasi ini terus menjadi topik pembicaraan dan analisis